Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas limpahan karunia yang diberikan kepada kita sampai saat ini juga. Sehingga dengannya kita dapat melakukan ibadah Ramadan kita tanpa ada hambatan sedikit pun. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berada di bulan Ramadan, terutama khususnya ya, kita yang ada di Indonesia, ada budaya-budaya yang insya Allah positif di dalam diri masyarakat Indonesia. Sebutlah itu namanya takjil ya, takjil. Jadi ini adalah takjil ini di Indonesia adalah budaya yang sangat positif, budaya yang sangat bagus. Di mana di bulan Ramadan tersebut adalah bulan-bulan kita dengan tanda kutip mencuri pahala sebanyak-banyaknya. Kita mencuri pahala sebanyak-banyaknya. Lihatlah bagaimana Umar bin Khattab, seorang khalifah pada masa itu, seorang presiden dalam bahasa kita di Indonesia, ketika beliau mengundang masyarakat di Madinah pada saat itu, ya. Ketika mengundang masyarakat untuk berbuka puasa, dengan bingarnya, dengan bahagianya masyarakat pada saat itu, kaum muslimin sangat senang sekali karena mereka diundang oleh seorang presiden, karena mereka diundang oleh seorang khalifah, di mana dalam bayangan mereka adalah mereka akan dihidangkan dengan hal-hal yang enak, dengan hal-hal yang luar biasa. Misalkan daging unta, misal gulai misalnya, di samping air zam-zam, di samping air putih. Yang faktanya pada saat itu ketika mereka datang ke khalifah, kumpullah kaum muslimin pada saat itu menunggu waktu berbuka. Ternyata ketika waktunya berbuka hanya dihidangkan air putih saja, hanya dihidangkan air zam-zam saja. Lalu kemudian ada di antara mereka yang berkata, oh mungkin ini adalah hanya pembukaan saja, nanti hidangan yang mewah itu akan datang setelah kita minum ini. Akan tetapi faktanya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Umar seketika menyuruh mereka untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Ternyata Umar ingin mengambil pahala orang yang diundang tersebut. Bayangkan segitu banyaknya kaum muslimin pada saat itu. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab, kaum muslimin semakin banyak. Mereka semua tuh datang kepada Umar bin Khattab. Dan Umar alhamdulillah punya trik yang sangat jitu, mengambil pahala kaum muslimin yang begitu banyak tanpa mengurangi pahala mereka sendiri. Inilah salah satu trik jitu, ya, bagaimana kita mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Apa kaitannya dengan takjil yang ada di Indonesia? Ketahuilah para hadirin, bagi Anda yang mengeluarkan takjil ya, Anda membawa takjil datang ke masjid, memberikan takjil kepada orang-orang ya, yang ada di masjid, ketahuilah Anda akan mendapatkan pahala-pahala mereka yang makan makanan Anda tersebut. Ini nih sebagai ya budaya yang sangat luar biasa. Kalau misalkan kita kaitkan dengan teman-teman kita mahasiswa yang kiranya teman-teman kita mahasiswa uang sakunya habis, tidak dapat membeli makanan untuk berbuka puasa, kiranya contohnya ya, tidak usah khawatir. Di Indonesia ya, cukup kita hanya datang ke masjid, insya Allah kita akan mendapatkan makanan. Karena di setiap masjid, sebagian besar masjid-masjid yang ada di Indonesia sudah menyiapkan takjil. Begitu juga dengan ketua Dewan Kemakmuran Masjid. Senantiasa kita lihat di dinding-dinding masjid tersebut ada satu kertas, di mana satu kertas tersebut ternyata ada jadwal takjil ya. Misalkan hari pertama Ibu A, hari kedua Ibu Fulana, hari ketiga Ibu Fulana, dan lain sebagainya sampai 29 hari tersebut. Nah, alhamdulillah ya, masyarakat juga menerimanya dengan senang hati. Nah inilah ya harus kita pertahankan budaya yang sangat positif ini. Budaya di mana orang-orang tidak akan pernah merasa kelaparan kecuali kita mulai berpuasa dari terbit fajar sampai
azan maghrib. Akan tetapi ketika kita misalkan berpuasa, menahan lapar dan dahaga dari fajar sampai azan maghrib, nah, itu akan dihilangkan dengan satu piring makanan saja. Yang tadinya dari jam 5 misalnya, atau jam 5 lebih, kita udah azan, kita mulai berpuasa sampai jam 6, 8 maghrib, itu kita tahan lapar kita, bayangkan, hanya hilang dengan makanan satu piring saja. Dengan dahaga kita akan hilang dengan satu gelas air saja. Jadi oleh karena itu, jangan sia-siakan Ramadan kita pada tahun ini. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan tadi pada pembahasan kita, yaitu tajil. Tidak usah merepotkan diri untuk mempersiapkan tajil-tajil yang mewah kalau sekiranya kita tidak mampu. Alhamdulillah kalau misalkan kita mampu, kita hidangkan yang terbaik untuk kaum muslimin yang akan berbuka pada saat itu. Atau untuk kaum muslimin yang hari ini misalkan Anda punya giliran untuk memberikan tajil, Anda siapkan yang terbaik. Tapi tetap ya harus sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai ya kita berusaha di atas kemampuan kita untuk menyediakan tajil, sehingga ini dikhawatirkannya mencoreng atau mengotori niat kita yang tadinya baik memberikan tajil kepada orang. Akhirnya dia tercoreng dengan yang tadi yang kita berusaha untuk memberikan tajil di atas kemampuan kita. Bisa jadi kita tidak ikhlas, sehingga amalan kita menjadi sia-sia. Amalan kita hanya dilihat oleh manusia yang ketika dia makan tersebut. Amalan kita hanya sebatas di dunia saja, tapi di akhirat kita tidak mendapatkan apa-apa. Ketahuilah para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyediakan tajil kepada orang-orang yang berpuasa tersebut harus sesuai dengan kemampuan kita saja. Kalau sekiranya kita hanya mampu untuk memberikan air minum atau segelas air, cukup dengan kita membeli a cup of water di warung-warung misalkan 10 atau 20 cup, itu tidak masalah. Yang penting niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kita hidangkan orang air putih itu, lalu kemudian banyak orang meminumnya dengan niat kita yang ikhlas tersebut. Lalu kemudian orang minum air yang kita berikan tersebut, insya Allah kita akan mendapatkan pahalanya, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita juga akan mendapatkan pahala orang yang minum dari air minum yang kita berikan kepada mereka. Inilah budaya yang harus kita pertahankan di Indonesia ini. Budaya memberikan tajil kepada masyarakat kaum muslimin di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.